Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi yang pada kesempatan kali ini akan berbagi mengenai salah satu tantangan abad ke-21 yaitu Kampus Merdeka, di mana mahasiswa mendapatkan hak belajar selama 3 semester di luar prodi. Nah, apa itu Kampus Merdeka? Pertama-tama, mari kita mengenal istilah Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar yang telah diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Jadi, yang dimaksud dengan Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, untuk itu, mahasiswa mendapatkan hak belajar 3 semester di luar prodi atau program studi. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills dari mahasiswa agar mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Untuk itu, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswanya untuk secara sukarela dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester, setara dengan 40 SKS, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dan perubahan definisi SKS di sini yaitu setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukannya jam belajar. Jadi definisi kegiatan yaitu belajar di kelas maupun praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Jadi semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut. Dan daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas itu dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah maupun program yang disetujui oleh rektor. Nah, dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, itu terdapat beberapa persyaratan umum yang tentu saja harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi. Di antaranya, itu yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. Dan perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Jadi, program belajar Merdeka dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi yang bisa diterapkan. Antara lain yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian maupun riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut di atas,
tentunya ada persyaratan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, seperti untuk melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa, itu mahasiswa harus mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan. Dan untuk melakukan kegiatan magang atau praktik kerja, kegiatan magang tersebut harus dilakukan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Dan untuk kegiatan penelitian atau riset, maka kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dan untuk studi atau proyek independen, maka mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Dan untuk kegiatan proyek di desa, itu maka proyek sosial yang dilakukan untuk membantu masyarakat di pedesaan maupun daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Dan untuk kegiatan proyek kemanusiaan, itu kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Untuk kegiatan mengajar di sekolah, maka kegiatan sosialnya untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Dan untuk kegiatan wirausaha, maka mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka ditetapkan beberapa mutu. Antara lain, mutu kompetensi peserta, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, serta mutu penilaian. Nah, setelah mutu ditetapkan, maka tentu saja harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi, Satuan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi penyelenggara Merdeka Belajar Kampus Merdeka program hak belajar 3 semester di luar program studi itu wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut, maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian atau evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Kampus Merdeka pada kesempatan kali ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan kita berjumpa kembali di video saya selanjutnya. See you!